Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ini, Rasulullah bersabda, Innallaha la yangduru ila suwarikum wa amwalikum walakin yangduru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat penampilanmu dan juga hartamu, walakin tetapi yang duru ila qulubikum wa amalikum. Allah melihat kepada hati dan amal-amal kalian. Jadi ada perkara-perkara yang kadang-kadang kita terlalu pusing memikirkannya, mendebatkannya, bahkan perkara-perkara yang kita pakai untuk menilai orang lain yang sebenarnya tidak substansial. Tapi ada perkara-perkara yang sebenarnya sangat substansial malah kita lupakan. Nah, hadis ini mengajari kita bahwa Allah tidak melihat kepada penampilan, suwar itu gambar, ya, bentuk penampilan luarnya dan harta. Padahal hari ini kita sering terkecoh ketika menilai orang lain justru dari dua hal ini gitu loh. Kita seringkali langsung memberi penilaian positif kepada orang-orang yang penampilannya sangat mengagumkan, kemudian mungkin hartanya juga berlimpah. Kita juga kadang-kadang tergesa-gesa untuk meremehkan orang hanya karena kita lihat penampilannya tidak mengesankan dan juga secara materi mereka tidak berkelimpahan. Padahal ini cara pandang yang sebenarnya dalam Islam tidak benar. Kenapa? Karena Allah saja tidak mempersoalkan ini. Jadi Allah tidak melihat penampilan kamu karena dalam banyak hal persoalan penampilan itu juga berhubungan dengan takdir. Jadi orang ganteng itu kadang-kadang yang kita pahami ya bukan karena dia bekerja keras untuk mendapatkan kegantengannya itu, karena dia memang terlahir sebagai orang ganteng gitu. Bisa jadi malah karena dia ganteng dan mancung itu karena dulu nenek moyangnya malah pernah berselingkuh dengan orang Belanda, mungkin malah begitu ya. Kalau asli orang Indonesia mungkin malah hidungnya bangir-bangir aja, nggak ganteng-ganteng gitu ya. Kemudian kita lihat kepada harta. Saya katakan kemarin bahwa harta ini pada beberapa bagian memang merupakan kerja keras dan berpikir cerdas ya, tetapi ada faktor-faktor yang seringkali menyadarkan kita beberapa orang itu memiliki harta yang sangat berkelimpahan murni karena dia memang mendapatkan warisan dari orang tuanya, bukan karena dia berpikir lebih cerdas daripada yang lain, bukan dia bekerja lebih keras daripada yang lain. Kalau saya mengatakan ya karena pulungnya, dia memang nasibnya di situ. Jadi kalau Anda lahir sebagai anaknya Pak Harto zaman waktu kita masih kecil gitu ya, atau yang sekarang anaknya para konglomerat itu ya mungkin nggak usah sekolah pun sampai mereka dewasa, tinggal melanjutkan kekayaan orang tuanya juga selesai. Jadi kalau kita melihat seseorang hanya dari penampilannya dan dari hartanya, dalam hadis ini kita diajari untuk Allah nggak melihat itu loh. Allah tidak melihat penampilan seseorang, Allah tidak melihat harta seseorang, karena dalam banyak hal itu juga takdir dari Allah. Walakin tetapi yang duru ila qulubikum wa a'malikum, tetapi Allah lebih melihat kepada hati kalian dan juga kepada amal-amal kalian, karena kalau sudah menyangkut hati atau amal itu soal pilihan. Saya pernah mengatakan bahwa yang namanya keputusan itu dibuat di hati. Keputusan itu dibuat di hati. Karena di dalam hati itu, di dalamnya mengandung rasa cinta dan rasa benci. Al-hubbu wal-bughdu sifatun fitriyatun fi nafsil basyariyah. Imam Syatibi mengatakan rasa cinta dan benci itu ada pada setiap manusia. Ada rasa cinta dan benci itu adanya di dalam hati, dan kita bisa mengilustrasikan ketika bertemu dengan seseorang baru pertama kali. Kita nggak kenal orang itu. Ada saat-saat dimana kita ketemu orang pertama kali, tapi hati kita langsung mengatakan, saya suka orang itu. Begitu hati kita menyatakan saya suka orang itu, maka yang dilakukan mata, telinga, tangan, kaki, mulut mengarah kepada bentuk-bentuk kesukaan. Dia memanggil kita, kita mendekat, melangkahkan kaki. Begitu dia mengulurkan tangan, kita menjabat. Begitu dia ngajak bicara, kita senyum.
mungkin dia minta nomor telepon kita berikan, mungkin dia punya minuman dibagikan kita terima, dan seterusnya dan seterusnya. Tapi pada kesempatan yang lain kita bertemu dengan orang yang baru pertama kali juga di tempat umum kayak bandara atau stasiun atau terminal. Nggak tahu kenapa hati kita nggak suka sama orang itu. Apakah karena penampilannya, apakah karena omongannya, apakah karena sikap-sikapnya, kita nggak ngerti. Yang jelas kita nggak suka sama orang itu. Nah, begitu hati kita mengatakan saya nggak suka sama orang itu, yang terjadi adalah kita mengarahkan kepada yang sifatnya membenci. Dia memanggil kita, kita pura-pura nggak dengar. Dia tatap kita pula-pula memalingkan wajah. Ketika dia minta kita datang, kita nggak mau. Kalau dia mendatang, kita malah menghindar. Ketika dia mengulurkan jabat tangan, mungkin kita juga tidak mau. Loh, ini kasusnya sama-sama baru ketemu dengan orang yang baru pertama kita ketemu. Tapi pada orang A, kita menatap dengan tatapan bersahabat. Kalau sama yang B, curiga. Sama yang A, mulut kita tersenyum. Sama yang B, kita sinis. Sama yang A, kita melangkahkan kaki mendebat dan tangan kita menjabat. Yang B, kita malah kakinya melangkah untuk menjauh. Dan ketika mau diajak jabat tangan, kita mungkin menghindar. Ya, kenapa bisa seperti ini? Kalau para ulama mengatakan itu diputuskan di dalam hati karena ada rasa cinta dan benci itu. Maka dalam hal ini hati manusia itu posisinya sebagai panglima. Yang namanya tangan, kaki, mulut itu hanyalah anggota atau prajurit. Dia akan dipakai apa tergantung dari hatinya. Maka nanti ada hadis yang mungkin kita sudah pernah mendengar, ya, bahwa inna fil jasadi mudghah, sesungguhnya di dalam tubuh manusia itu ada segumpal darah, yang apabila segumpal darah ini baik maka manusia akan menjadi baik, dan kalau segumpal darah ini buruk maka manusia menjadi buruk. Ala wayal qalb, ketahuilah itu adalah hati manusia. Artinya ketika Allah melihat kepada hati kita, karena kita bisa memilih untuk membenci kemungkaran atau membenci kebaikan. Demikian juga amal kita, ini ada panggilan adzan. Kita mau sholat atau tidak sholat, kita bisa memilih. Kita ngomong mau jujur atau dusta, kita bisa memilih. Kita menampilkan fakta atau hanya pencitraan, kita sadar melakukan itu, gitu loh. Artinya ketika Allah lebih melihat kepada hati dan kepada amal, ini memang betul-betul wilayah di manusia, di mana manusia bersaing untuk menjadi baik atau tidak baik. Tapi kalau masalah penampilan sama wajah, sama harta, itu pada beberapa bagian ya kita terima dari Allah aja, jatah kita, jatah rezeki kita. Nggak selalu orang lebih kaya akan lebih baik, nggak selalu orang lebih tampan akan lebih baik, nggak selalu begitu. Jadi ini perkara-perkara yang Allah malah tidak melihatnya. Yang dilihat Allah adalah perkara-perkara di mana kita bersaing menjadi orang baik. Anda bisa jujur, kenapa Anda dusta? Anda bisa sholat, kenapa Anda duduk-duduk? Ya. Anda bisa membenci kemungkaran, kenapa Anda justru membenci kebaikan? Jadi mempermainkan hati dan amal kita adalah wilayah di mana kita bersaing menjadi orang baik. Tapi kalau kita fokus pada penampilan dan harta, kita salah, karena itu tidak substansial sesungguhnya. Hari ini kita melihat orang-orang yang jadi pejabat tapi sangat jahat. Hari ini dia selebriti ternyata cuma pelacur misalnya gitu. Ya, apanya dibanggakan dari itu gitu loh. Tapi kalau hati yang bersih, hati yang takut kepada Allah, amal-amal soleh, itu yang lebih dilihat oleh Allah. Nah, dalam konteks ini nih sebagai pembukaan, karena kita juga sering menemukan suami istri dalam keluarga yang rumah tangga mereka tidak bahagia, tetapi fokus yang diperhatikan justru malah perkara-perkara yang tidak dilihat oleh Allah ini gitu loh. Jadi istri yang ngeluhnya kepanjangan hanya karena masalah rezeki yang Allah sedang coba agak berkurang sedikit. Kemudian ada suami yang memaki-maki istri karena merasa kecewa, sekarang sudah jadi istrinya kok kelihatan keriput dan tua gitu loh. Jadi menyesal karena istrinya nggak cantik, menyesal karena istrinya secara fisik tidak menarik gitu. Sementara kalau perempuan ya kadang-kadang menyesal karena sekarang ekonominya agak turun dan macam-macam gitu loh. Kenapa mereka tidak peduli kepada suami sholat atau tidak sholat, suami berkata jujur atau bohong. Jadi saya menemukan ada pasangan yang dibohongi pasangannya itu nganggap sepele, dibohong berkali-kali. Tapi ketika suaminya atau istrinya penampilannya nggak menarik, itu jadi masalah besar. Rezekinya turun itu jadi masalah besar. Tapi ketika suami atau istri ini tidak melakukan kebaikan-kebaikan dalam keluarga, mereka menganggapnya itu persoalan yang sepele. Jadi bagi saya, ini salah fokus berarti. Kenapa? Karena nanti judul kita adalah konsep penghargaan di dalam keluarga. Nah, kalau kita dari awal cara pandang kita salah, nanti yang kita hargai adalah perkara-perkara yang di dalam pandangan Allah saja tidak berharga gitu loh. Jadi kalau Anda merasa suami Anda karena paling ganteng, maka Anda merasa paling bahagia.
Ini perkara yang sebenarnya tidak begitu berharga. Yang paling berharga itu kalau suami Anda yang ganteng itu bisa memastikan Anda masuk surga bersama dia. Sudah sering saya katakan bahwa membahas keluarga di dalam Islam itu sebenarnya pembahasannya jauh sampai ke surga dan neraka. Ku anfusakum walikum naro, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Itu ayat yang berkaitan dengan keluarga. Jadi sekarang ini orang-orang tidak peduli apakah suami saya bisa memimpin dengan baik menuju surga, apakah istri saya bisa menolong saya agar taat kepada Allah. Ini tidak menjadi fokus persoalan, tapi yang dipersoalkan adalah penampilan, sampai operasi plastik, sampai pencitraan, kemudian tadi segala cara ditempuh, yang penting punya harta karena bisa dipamerkan. Berarti sudah ada pergeseran. Nah biasanya keluarga-keluarga yang dari awal tidak mengkonsep seperti ini, nanti memberikan penghargaan kepada keluarga yang lain juga lebih sulit. شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا